Halo, selamat datang di channel YouTube ini. Silakan klik like dan subscribe serta share untuk meningkatkan kualitas layanan kami. Pada video kali ini, kita akan memaparkan langkah-langkah mendaftar PBDB atau penerimaan peserta didik baru SMA melalui jalur nilai rapor. Silakan disimak. Langkah-langkah mendaftar PBDB SMA Provinsi Bali tahun 2020 melalui jalur nilai raport yang mesti kita wajib pertama ketahui adalah alamat portal pendaftarannya. Ada dua alamat website. Yang pertama adalah untuk latihan, yaitu di bali.siap.demo. Di sini ada tulisan demo, bali.demo.siap-pbdb.com. Ini digunakan untuk latihan mendaftar PBDB Bali tahun 2020. Sedangkan alamat resmi untuk mendaftar PBDB Bali itu alamatnya adalah ini, bali.siap-pbdb.com. Bedanya tidak ada tulisan demo yang akan dilaunching pada hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2020. Apa sih bedanya antara dua alamat website ini? 100% sama. Ini untuk latihan, itu ada tulisan demonya di atas. Sedangkan untuk yang resmi, itu tidak ada demo. Nah, karena kali ini kita akan latihan, kita pakai demo. Terus apa yang mesti disiapkan? Yang mesti disiapkan adalah alamat portal pendaftarannya sudah kita ketahui. Yang kedua adalah NISN. Nomor induk siswa nasional digunakan untuk mendaftar bisa dilihat di ijazah atau di raport. Kemudian siapkan file dokumen untuk di-scan atau difoto. Untuk jalur nilai raport yang pertama adalah scan atau foto akte kelahiran, surat keterangan lahir dari kantor kepala desa yang asli. Kedua, scan atau foto ijazah atau surat keterangan lulus jika belum punya ijazah, minta SKL yang asli. Yang ketiga, surat pernyataan wali atau orang tua siswa bermaterai 6.000 atau jika belum punya silakan unduh di alamat ini, diktikpora.paliprop.go.id, yaitu di PBDB tahun 2020. Semua dokumen ini di-scan atau difoto dengan ukuran maksimal tidak boleh lebih dari 1 MB atau 1000 KB dengan format gambar boleh JPEG, JPG, PNG, bahkan PDF. Khusus jalur nilai raport harus dibuat ini, surat keterangan nilai raport. Nah, formulir untuk surat keterangan nilai raport silakan minta ke sekolah SMP-nya. Kemudian apa? Jika nanti anak-anak atau rekan-rekan siswa itu mendaftar di sekolah SMK di bagian farmasi dan teknologi, itu wajib juga menyertakan tambahan, yaitu surat keterangan dokter mengenai bebas buta warna. Kenapa? Karena begini, untuk jalur nilai raport itu ada keistimewaan. Siswa di jalur nilai raport dapat memilih 2 SMA dan memilih 1 SMK atau 1 SMA dan 2 SMK. 3 sekolah loh. Itu kelebihannya kalau kita mendaftar di jalur nilai ranking raport. Nah, mari kita praktek mendaftarnya. Yang pertama adalah tahap pertama. Tahap pertama adalah kita mengetik alamat ini, bali.siap-pbdb.com di Google. Oke, ini diketik. Nanti akan muncul portal pendaftarannya. Karena kita masih latihan, kita pakai yang ini, yang demo. Oke, kita pakai yang demo. Nah, kita pakai yang demo karena kita masih latihan. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Kita harus tahu posisi yang mana sih tempat untuk mendaftar jalur ranking nilai raport. Kalau yang sebelah kiri, inilah jalur mendaftar SMA umum, sonasi, afirmasi, sertifikasi prestasi. Kalau yang di tengah-tengah untuk mendaftar SMK. Sedangkan untuk yang di paling kanan, inilah yang kita gunakan, yaitu mendaftar
ranking nilai raport. Klik saja tombol ini. Klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Klik pilih sekolah. Tombol biru ini diklik. Pilih sekolah. Nah, kita lanjut ke tahap kedua, penginputan NISN. Oke. Di tahap kedua, ketik NISN, nomor induk siswa nasional, 10 digit ini. Oke. Pilih sekolah asal dalam negeri, jika tampatan dalam negeri, pilih jenis lulusannya. Oke, kita klik reguler saja. Pilih tahun lulus 2020. Ketik ulang angka kode keamanan di bawahnya. Oke, kita praktekkan. Kita masukkan NISN siswanya. Nah, kemudian klik sekolah asal. Kemudian jenis lulusan reguler, tahun lulus yaitu tahun 2020. Kemudian kode keamanan 8277. Jika muncul seperti ini, berarti salah. Kalau ini benar, berarti kita lanjut. Oke, kita klik saja lanjutkan. Nah, kita masuk ke tahap pengecekan biodata, yaitu tahap ketiga. Di tahap ketiga adalah melengkapi biodata. Berikut adalah biodata yang muncul secara otomatis jika ketikan NISN kita benar. Jika NISN kita benar, maka akan muncul data ini. Nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat siswa, provinsi, kabupaten. Yang wajib diisi itu adalah yang kosong-kosong, yaitu kecamatan, kelurahan, RT RW-nya kita isi aja dengan 00. Kita praktekkan saja langsung tahap ketiga ini kita praktek. Nah, oke, kita lihat nama lengkap sudah, jenis kelamin sudah, tempat tanggal lahir sudah, alamat siswa sudah, provinsinya juga sudah, kabupaten sudah. Kita lanjut ke kecamatannya, klik kecamatannya, Banjar, kelurahannya Cempage, RT-nya kita isi 0, RW-nya kita isi 0. Nah, di sini di bagian biodata ada namanya data tambahan. Oke, kita klik data tambahan. Apa sih data tambahan? Data tambahannya adalah mengisi nomor HP, kemudian menginput akumulasi. Akumulasi itu jumlah total nilai raport. Yang dimaksudnya itu adalah nilai total raportnya adalah nilai yang diinput adalah 3 digit awal, titik, kemudian sebelum 2 digit akhir. Maksudnya seperti ini, yaitu jumlah total nilainya 345.80, berarti 3 digit, oke, kemudian titik 2 digit. Ngerti maksudnya? 3 digit, 345 contohnya, kemudian titik 2 digit. Nah, ini maksudnya. Oke, kita praktekkan aja pengisian nomor ponsel siswa, orang tua siswa. Ingat nomor ponsel orang tua siswa yang aktif, kemudian akumulasi nilai raportnya. Saya masukkan aja jumlah nilai raportnya adalah ini. Nah, 3 digit, titik 2 digit. Itu maksudnya. Ini lihat catatannya. Contoh sudah ada, klik lanjutkan. Setelah itu adalah tahap mengunggah berkas. Oke, tahap mengunggah berkas yaitu tahap keempat. Nah, di tahap keempat, kita harus mengunggah berkas, baik berupa foto gambar, scan, format JPEG, JPG, PNG, dan PDF. Boleh dipoto saja, atau scan boleh. Yang penting ukurannya di bawah 1 MB, yaitu surat keterangan nilai raport asli, akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli, ijazah atau SKL, jika belum punya ijazah pakai SKL asli, unggah surat pernyataan orang tua wali murid bermaterai 6.000, dan surat keterangan dokter tidak buta warna bagi yang memilih SMK kalian farmasi dan teknologi. Kita praktek saja langsung cara pengunggahan. Klik aja ini. Ini klik. Nah, klik saja. Oke, kita pakai surat keterangan raport. Oke, ternyata di sini yang pertama foto akte kelahiran. Nah, hapus saja. Oke, kita ganti. Surat akte kelahiran, benar. Surat keterangan lulus, SKL, kita lanjutkan ke SKL, benar. Kemudian surat keterangan nilai raport. Nilai raport. Oke, surat keterangan nilai raport ini berupa PDF. Oke, kemudian lanjut ke surat pernyataan orang tua wali. Surat pernyataan orang tua wali yang bermaterai. Oke,
Oke, kemudian surat keterangan dokter. Karena saya memilih jurusan farmasi, jadi saya wajib menyatakan surat keterangan dokter tidak buta warna. Saya cari aja di puskesmas, gampang kok. Di puskesmas ada. Oke, tesnya ini. Klik lanjutkan jika sudah selesai. Nah, kita lanjut ke tahap pilih sekolah. Berarti tahap kelima. Untuk jalur informasi ranking nilai raport, itu dapat memilih 2 SMA dan 1 SMK atau 1 SMA dan 2 SMK. Wah, keren ini. Caranya klik tombol hijau pilih sekolah pertama, klik lagi pilihan sekolah kedua, klik lagi pilih sekolah, cari sekolah pilihan ketiga. Berarti 3 sekolah. 2 SMA, 1 SMK, atau 2 SMK, 1 SMA. Nah, saya akan praktekkan aja langsung. Pilih tambah sekolah. Saya pertama mau pilih SMA 2 Banjar aja dulu. Oh, ternyata di sini tidak ada nama sekolah saya. Ketik aja SMA 2 Banjar. Wah, tidak muncul. Berarti ketik aja kecamatannya. Muncul. Saya pilih SMA 2 Banjar, semua kompetensi simpan. Oke, pilih sekolah kedua. Saya ingin di Seririt. Ya, Seririt. Saya pakai aja kecamatannya, ketik. Cari SMA Negeri 1 Seririt. Semua kompetensi. Yang ketiga saya ingin sekolah di Kejuruan. Kejuruan saya ingin melamar di sekolah kesehatan. Berarti di Kubu Tambahan ada. SMK Kubu Tambahan ada kesehatan. Saya pakai di SMK 1 Kubu Tambahan. Farmasi, benar. Saya ragu-ragu. Saya ingin pilih 1 SMA, 2 SMK. Saya hapus saja yang ini. Oke, berarti saya mau pilih SMK. SMK mana ya? Oke, di SMK Negeri 3 Singaraja. Oke, saya ketik 3 Singaraja karena di sana ada jurusan teknologi. SMK Negeri 3 Singaraja, multimedia, simpan. Oke, kita coba saja lanjutkan. Nah, ternyata hanya bisa memilih di kompetensi SMA. Oke, Anda dapat memilih pilihan maksimal 2 SMA, 1 kompetensi SMK, maksimal 2 SMK dengan 4 kompetensi dan 1 SMA. Gitu maksudnya ya. Jadi kita berarti 2 SMK dengan 4 kompetensi dan 1 kompetensi. Ya, ini berarti saya kembali aja yang awal yaitu di Seririt. Oke. Nah, Seririt. Saya SMA Negeri 1 Seririt aja. Oke. 2 SMA, 1 SMK. Oke, keahlian farmasi saya pilih. Klik lanjutkan. Wah, ini apa lagi nih? Jika pilihan 1 SMA, maka pilihan kedua hanya bisa dipilih kompetensi SMA. Wah, gitu maksudnya. Berarti ini pilihan keduanya kita hapus. Harus SMA, pilihan 1 SMA, pilihan kedua SMA. Gitu maksudnya ya. Kemudian pilih SMK. Berarti pilihan ketiga pilih SMK. Oke. Kubu tambahan. Berarti SMK-nya kubu tambahan yang ketiga. Nah, ini istimewa ya. Untuk pakai ranking ini ada keistimewaan. SMK Negeri 1 Kubu Tambahan, farmasi. 2 SMA sesuai ini. Oke. Kemudian SMK 1. Oke, kita lanjutkan. Sukses? Yes, sukses. Nah, kita lanjut ke tahap pengecekan ini. Cek ulang. Kemudian selanjutnya kita baca, cek benar. Nah, kita lanjut ke tahap ke-6, persetujuan. Centang setuju dengan pernyataan di atas. Oke, kita langsung aja. Karena sudah kita cek benar-benar SMA 2 Banjar, SMA 1 Seririt, SMK. Keahlian farmasi. Oke, file sudah lengkap, setuju. Klik lanjutkan. Dan terakhir, cetak bukti ajuan pendaftaran. Oke, benar terakhir. Nah, tahap terakhir, 7. Ya, simpan ini cetak bukti ajuan pendaftaran ini kita simpan print out-nya ya. Oke, kita sekarang print. Ya, ternyata sangat istimewa kalau kita mendaftar melalui jalur ranking nilai raport, yaitu kita bisa memilih 2 SMK, 1 SMA, atau 2 pilihan pertama itu SMA pilihan pertama, SMA pilihan kedua,
dan SMK pilihan ketiga. Kita print, kita simpan, kita bawa ketika daftar ulang. Terima kasih, semoga bermanfaat channel YouTube ini.